Bismillahirrahmanirrahim. Trading 20 Maret 2024. Kita tadi tetap nih 342, tapi abaikan saldo kita anggap 300 ya. Target kita hari ini 3%, jadi $9 juga. Saya sudah ada buka sell ya. Sudah ada buka sell. Kenapa alasan sell? Karena saya lihat kalau di H4 struktur market yang paling fresh menurut saya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini support yang sudah ke break. Jadi ini masih fresh, ya, baru ke break kemarin. Kemudian ini resistennya. Nah, kita lihat ini tadi kan ke break ya, ke bawah, tapi dia tidak kuat menembus ke area 161,8 sehingga dia terjadi koreksi lagi. Nah, kita lihat koreksi pertama itu hanya sampai melewati poin 50 ya. Poin 50, ada beberapa kali lagi retest tetap mentok di poin 50 sehingga terjadi turun lagi, tetapi turun tidak ngebreak ke lower sebelumnya, makanya terjadi koreksi lagi. Jadi ini tadi semalam itu koreksi ya. Nah, ini ada poin penting, poin 61,8. Saya melihat di sini sudah ada rejection ya, tidak akan sampai ke sini. Makanya saya ngambil sell, dan ini diperkuat di time frame yang lebih kecil lagi. Kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil, kita lihat di 30 lah. Nah, di 30 ini sangat kelihatan. Ini struktur market menurut saya. Jadi ini supportnya, ini resistennya, ini masih tetap berlaku, dan di sini kelihatan harga itu hanya menembus ke area 100 sampai 61,8 dan tidak bisa menembus 61,8 ya. Kita lihat lagi supaya lebih yakin lagi, kita turun lagi, kita turun ke 15 menit. Nah, di 15 menit ini struktur marketnya seperti ini ya. Kita lihat ini supportnya, di sini resistennya. Ini harga itu mentok, tidak bisa meneruskan ke area 161. Bahkan ini sebentar lagi close-nya di bawah 100 nih kelihatannya ya, di bawah poin 100. Kita lihat lagi supaya lebih yakin lagi di 5 menit. Oke. Kalau di 5 menit ini struktur market menurut saya ya. Jadi ini supportnya, ini resistennya, ini sudah ke break, sudah melewati area 161,8, tetapi terjadi rejection, dia tidak kuat ya, sehingga ini akan berbalik arah. Nah, nanti kita bisa pastikan lagi kalau di 5 menit ya support 2157 nya tertembus, maka ini harga akan turun terus. Makanya saya di sini pasang buy stop ya. Kenapa saya pasang buy stop bukan SL? Karena tadi saya merasa yakin ini potensinya ya saat ini akan turun dulu ya. Perlu dicatat juga bahwa ini sebetulnya kalau metode saya trading itu saya hanya mungkin lebih tepat swingnya hanya 30 poin gitu kan. Karena kalau kita lihat ini, kita harus hati-hati kalau kita lihat di monthly ini sangat kuat bahwa harga ini hanya koreksi saja ya. Nah, kalau kita lihat di monthly ini sangat kuat sekali. Ini kan lower monthly bulan ini high-nya gitu kan. Oh, ini sangat kuat sekali. Nah, ini poin-poin penting yang di monthly, sehingga tadi ini maksimal saat ini koreksi ke 2134. Jadi ini hati-hati dengan area ini ya. Jadi ini sebetulnya hanya koreksi aja. Gitu. Terima kasih, kita lihat jam-jam berikutnya. Seperti biasa target kita 30 pip aja ya. Jadi 15 ini TP-nya di 215609. Ya, kalau kita lihat di chart ya. Kalau kita lihat chart ini tadi bukaannya di 21, ini potensinya sebetulnya bisa sampai ke sini ya. Makanya kita masih di atas titik TP kita di atas titik ininya, di atas titik targetnya.
karena ini harga ini akan masuk ke area 161 ini. Kita pasang sebelumnya karena kita tadi butuh 30 pip. Jadi kalau ini TP berarti pagi ini kita sudah dapat 1% dulu. Jam 6.46 sudah ada keuntungan 10 pip ya. Cuman kita lihat di sini di M5. Di M5 ini support yang tadi sudah ke break ya. Jadi ini lagi koreksi dulu. Supportnya sudah ke break, berarti kita sudah bisa kita balikan ya. Ini support yang sudah ke break, jadi titik 100. Ini resistennya di titik 0. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini koreksinya. Koreksinya bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke poin-poin ini ya. Ini sangat kuat, berarti ada kemungkinan ke sini. Nah, jadi nanti saya bisa ambil kita bisa ambil sell limit lagi di sini di poin 38,2. Kita di 5874 ya. Sell limit di 5874. Sell limit 5874. Oke. Atau kita bisa juga, maaf, karena ini kelihatannya takutnya nggak sampai ya, kita sell limitnya bisa di sini juga di 5818. Sell limitnya 5818. Sell limitnya 5818 karena tadi jatah kita adalah 3 ya. Jadi saldo ini 3%, margin digunakan maksimal 1%, artinya berarti kan 0,01,3. Target kita 3% per hari. Baik, kita lihat selanjutnya. Jam 7:04 di TF 5 menit kelihatan udah fix ya, koreksinya tidak sampai melewati 61,8. Sehingga sell limit kita tidak kena ya, tidak kena karena tadi koreksinya ini hanya sampai ke di area 100 sampai 61,8 aja. Ini bisa juga kita tambahkan aja langsung, sekarang kita tambah sell lagi ya, atau bisa juga ini candle ini koreksi. Ini udah pasti bisa juga sih sell limitnya kita turunin lagi ke 5725 ya. Sell limitnya kita turunin ke 5725. 5725. Oke. 5725 ya. Itu sell limit, yang satunya saya eksekusi langsung. Karena ini ya insya Allah kalau menurut analisa saya ini confirm udah turun ya. Oke, jadi tadi kita sekarang berarti kita sudah buka 2, makanya sell limit yang satunya kita tutup, kita close. Jadi kalaupun kena kita tetap hanya pakai margin 1%. Jam 7.40 sebentar, ini hari ini sudah dapat 1% ya, tepatnya tadi jam 7.25 udah dapat 1%. Kita tinggal tunggu berikutnya. Kalau ini TP juga berarti kita sudah dapat 2%. Mudah-mudahan ya di bawah jam 12 kita bisa menuntaskan target hari ini sebesar 3%. Jam 7.45 kita lihat di 15 ini sudah ada lagi support kecilnya yang ke break juga ya, artinya ini positif melanjutkan penurunannya. Dan ini koreksi ya, koreksinya juga hanya sedikit. Jadi
dalam rangka mengejar 3% per hari, sementara baru dapat 1%, jadi masih kurang 2%, dan ini masih ada margin yang bisa digunakan ya. Jadi saya putuskan untuk menambah lagi satu posisi. Saya buka lagi sell satu posisi. Oke. Ini TP-nya tetap 30 pip juga. Jadi di 52.53. Oke. 52.53. Ini jadi ini kalau clear dua-duanya berarti dapat tambahan 2% sehingga target 3%. Mudah-mudahan hari ini bisa diselesaikan sebelum jam 12. Jam 7.59, sebentar lagi ganti candle ya. Kita lihat ini sell limit yang ketiga sudah ngehit, sudah kena juga. Nah, artinya sekarang, tapi kalau kita lihat di time frame 5 menit ya, ini masih normal, ini koreksi masih hanya masuk saja ke area ini ya, 100 sampai 61,3. Kita lihat coba di H1 nya, di H1 ya, di H1 juga kita masih sangat pede lah bahwa ini hanya koreksi ya, naikin hanya koreksi saja. Ini koreksi ini ada kemungkinan sih kalau kita lihat H1 masih sampai ke 215772 ya, atau tadi kita lihatnya di 30. Nah di 30 sebentar, 30. Nah pokoknya selama ini tidak ketembus, itu masih dianggap koreksi gitu. Nah sehingga di sini kita perlu pasang SL ya, SL atau mau hedgingan. Tapi kalau saya cenderung saya pasang hedgingan ya. Kenapa saya cenderung senang pasang hedgingan? Karena misalnya ini harga bergerak ke sini gitu kan ya, berarti kan kalau SL udah langsung hilang. Kalau hedgingan nanti kita analisa lagi, lihat lagi, oh ternyata koreksinya sampai ke poin 23,6. Di sini sudah kelihatan, udah kita bisa misalnya ada dapat sinyal bahwa ini akan balik lagi. Ya udah berarti hedgingannya nanti kita pasang BFP gitu kan. Gitu ya. Oke. Di mana hedgingannya? Kita coba pasang untuk hedgingannya. Ini sudah ada 61,9 ya. 61,9. Oh ya, benar di atas. Jadi betul, ini hedgingan itu ada di sini. Ya. Oke, kita tambahkan untuk ke hedgingannya. Jadi buy stop di 61. Oke. Jam 8.37 tadi ya yang kita bilang ini SBR masuk betul ke area 161,8, tapi dia tidak bisa tembus dan ternyata betul koreksi lagi. Ini ya sampai kita deg-degan ya, ini hampir kena buy stop kitanya. Tapi kelihatannya mudah-mudahan ini tidak berhasil nembus dan kembali lagi ya, turun lagi kan ya. Kalau titik ini ke break lagi berarti confirm nanti koreksi bisa sampai ke 2162, karena ini adalah resistennya di daily ya. Tapi kalau ini ke break ya berarti dia terus nanti ke bawah, bisa sampai ke 2152 ke sini. Nanti kita lihat tadi kalau ini ke break berarti buy stop atau SL kita kena ya. Tapi nanti saya akan lihat dulu bagaimana, kenapa saya tidak pakai SL, karena seperti itu. Jadi kalau buy stop begitu nanti kena ngehit di sini, kita lihat, kita analisis, oh ternyata di sini nanti ada confirm untuk turun, tinggal kita BFP di untuk buy-nya gitu aja. Kita lihat jam-jam berikutnya.
Ya, kita bisa juga kalau untuk memastikan kita lihat di time frame yang lebih kecil ya. Di time frame 5 menit. Tadi supportnya sudah ke break ya. Nah, nanti ini yang sudah ke break, resisten yang sudah ke break. Nah, tapi ini ada satu titik lagi analisa lagi yang biasanya saya bisa gunakan, dan ini lumayan akurat juga. Ini ada satu candle di 5 menit ya yang sudah confirm ke break. Jadi ini istilahnya kalau saya ngambil dari YouTube, ada istilah dominan break ya. Jadi dominan break itu kalau satu candle ke break oleh satu atau maksimal 3 candle. Ini satu candle 5 menit dan sudah ke break oleh 2 candle ya. Makanya kita bisa narik Fibo seperti ini juga. Artinya kalau dari 5 menit ini saya masih merasa yakin ini akan turun lagi. Jam 9.15, alhamdulillah candle H4 kita bisa lihat ya. H4 ini poin 61,8 nya tidak tertembus. Jadi ini insya Allah koreksi sampai di sini saja untuk saat ini. Jadi ini insya Allah akan turun ya, sehingga mudah-mudahan open posisi yang ada bisa TP semuanya. Jam 9.58 cukup menegangkan ya. Kita lihat ini mau close candle H1, candle H30 juga mau close. Ya, mudah-mudahan ini tidak melewati ini ya. Kalau ini ke break maka dia naik. Ya. Bisa saja liquidity aja dia nge-break sebentar langsung turun lagi ya. Kita lihat di 5 menitnya. Tapi kalau udah di 5 menit ini sudah sangat bagus ya. Salam. Jam 11.55 di 30. Tadi ini support di H4 yang tidak terbreak, ini sudah mulai turun lagi ya. Agak tegang tadi udah sampai ke titik ini ya. Jam 12.35 posisi ini masih floating ya. Posisi masih floating, tapi saya masih optimis. Kita lihat di H4. Jadi di H4 ini tadi ini support yang sudah ke break dan masih press. Ini resistennya. Ini poin-poin Fibo-nya di sini terlihat. Poin Fibo 61,8. Jadi H4 ini posisi tidak bisa menembus poin 61,8. Sekarang posisi sudah turun ya. Jadi mudah-mudahan, kalau saya masih menganalisa, ini potensinya masih tetap turun ya, selama titik ini tidak ketembus gitu ya. Kita lihat lagi di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 15 menit. Di 15 menit ini support sudah ke break juga ya. Supportnya sudah ke break, confirm. Ini resistennya, dan di sini ini sekarang lagi retest ya, retest mungkin sampai area sini lah ya. Kita lihat lagi coba di 5 menit. Di 5 menit. Nah, di 5 menit ini sudah lebih kelihatan lagi. Ini tadi support yang ke breaknya kalau di 5 menit, ini resistennya, dan ini sudah tembus ke melewati area 161,8. Ini retest, dan retest ini tidak sampai ke titik 100, sehingga dia ini lagi kembali lagi. Jadi harapan saya tetap ini masih turun ya, sehingga ini insya Allah akan TP. Jam 13.24 alhamdulillah sudah ada yang biru ya. Jam 14.44 lumayan, cukup deg-degan juga
Tadi candle H4 ini kelihatan retestnya mau sampai ke poin 61,8 ya. Apalagi kalau kita lihat di time frame 30, ini kelihatan tadi ini retest sudah sampai ke sini. Tapi alhamdulillah sekarang candlenya udah, candle 30-nya udah bearish ya. Kita lihat lagi kalau di 5 menit apalagi ini sudah sangat kelihatan bearish ya. Jadi mudah-mudahan bisa TP. Jam 15:09 iya. Jam 16:58 alhamdulillah sudah TP yang 2 posisi ya. Ini kalau dilihat ini udah 9%, sebetulnya udah 3% ya. $9 per 300, jadi udah 3% sebetulnya. Tapi ini saya ada satu lagi buka, atau kita close saja lah biar clear. Jadi hari ini 3% lebih sedikit udah, dan jam 16:58 clear. Ini sebesar hari ini 3% lebih ya. Hari ini 3% lebih. Terima kasih. Kalau ada manfaatnya, kalau diperlukan silahkan lihat, kunjungi @trading_gold setiap hari 3%. Setiap hari insya Allah kami update, dan setiap hari mudah-mudahan konsisten dapat 3%. Alhamdulillah ini sesuai jam kantor, jam 5 hari ini kita sudah dan dapat 3% lebih.